Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam layanan bimbingan dan konseling SMA Muhammadiyah 4 Porong semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini kita akan mengawali layanan bimbingan dan konseling dengan materi yang berkaitan dengan motivasi belajar. Namun sebelum kita masuk pada materi layanan, Ibu akan sampaikan tentang visi bimbingan konseling SMA Muhammadiyah 4 Porong, yakni membentuk kehidupan siswa yang berakhlak mulia, memahami diri dan lingkungan, disiplin, bertanggung jawab, terampil, mandiri, berkembang dan berprestasi. Senada dengan visi yang baru saja Ibu sampaikan, dan sekarang kita sedang berada pada era pandemi COVID-19. Maka sangat tepat apabila materi layanan ini, materi layanan bimbingan dan konseling untuk yang pertama, kelas 11 adalah motivasi belajar di era COVID-19. Di dalam Al-Quran, surat Al-Alaq, ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam ayat-ayat tersebut terdapat kandungan bahwa manusia diperintah oleh Allah untuk belajar membaca. Belajar membaca dari ayat-ayat yang tertulis dan dari ayat-ayat yang tidak tertulis. Al-Quran sebagai ayat-ayat yang tertulis adalah ayat qauliyah yang merupakan petunjuk bagi manusia, sebagaimana di dalam Quran surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Jadi sudah jelas di sini bahwa di dalam hidup kita ada yang menjadi petunjuk selama kita menjalani hidup, yakni Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup. Jadi jangan sampai kita keluar dari petunjuk tersebut. Segala ciptaan Allah yang terhampar di dunia ini merupakan ayat-ayat yang tidak tertulis. Yang tadi Ibu sudah katakan, inilah yang disebut sebagai ayat kauniyah. Di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 20, yang artinya
dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan? Jadi di sini sangat jelas bahwa segala yang sudah terhampa, yang diciptakan Allah, yang ada di muka bumi ini, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak sekedar kita nikmati belaka. Di situ kita mempelajari, membaca ayat-ayat Allah yang berjalan. Itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah agar kita menjadi hamba yang lebih pandai bersyukur, yang selalu menghambakan diri, yang selalu menyentralkan apapun karena Allah, berawal dari Allah, dan segalanya akan kembali kepada Allah. Islam di sini sangat jelas mewajibkan kepada kita untuk selalu mencari ilmu. Mengapa demikian? Karena dengan bacalah, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, bacalah. Bacalah itu artinya apa? Di situ Allah memerintahkan kepada kita untuk belajar. Sebuah perintah, sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan mutlak, dan tidak boleh ada kata tidak. Tidak boleh ada alasan apapun yang menjadikan kita malas untuk mencari ilmu. Di dalam Quran, di sini di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Wajib. Sesuatu yang harus dan tidak boleh tidak. Ini artinya apa? Bahwa Islam begitu menjunjung tinggi seseorang yang berilmu pengetahuan. Apabila manusia mau belajar, maka mereka akan mengetahui apa yang sebelumnya tidak ketahui. Di sini manusia tidak akan terjerumus, tidak akan tertipu, tidak akan bisa dibohongi karena mereka mengetahui. Dan sangat berbeda dengan mereka yang tidak berilmu. Karena mereka tidak mau belajar, mereka akan menjadi manusia bodoh, manusia yang sangat mudah terpedaya oleh sesuatu yang tidak mereka ketahui. Begitu banyak contoh yang ada di depan kita. Mereka yang dengan mudah dikelabui oleh iming-iming yang sebenarnya tidak mereka ketahui. Sesuatu kebohongan, sesuatu yang sifatnya duniawi belaka yang telah menggelapkan mata dan hati mereka. Sesuatu yang sifatnya fata morgana, tipuan. Dan itu ternyata mereka tidak menyadarinya. Lalu bagaimana dengan belajar di era pandemi COVID-19 ini? Sudah jelas dalam perintah Allah yang ada pada ayat Al-Quran yang tadi Ibu sebutkan. Di situ belajar sepanjang hayat, mulai kita lahir sampai kita nanti menjelang ajal. Jangan karena keadaan tertentu kita jadikan sebagai sebuah alasan yang menjadikan kita lemah, menjadikan kita malas, menjadikan diri kita lalai. Jadi di sini Ibu tekankan bahwa kita harus tetap bangkit, terus memompa semangat ya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi kehidupan yang baik itu kalau bisa jangan hanya di satu titik saja, tapi di sini karena kita hidup di dunia dan juga di akhirat, hendaknya kedua sisi tersebut kita dapati. Ingat bahwa suatu saat nanti
kita akan dimintai oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan terhadap segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini. Termasuk apakah kita mau melaksanakan sebuah perintah belajar itu tadi. Di sini yang menjadi pertanyaan, apakah selama hidup kita ini kita akan terus bermalas-malasan, hanya berpangku tangan, bersenang-senang, melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Sampai kapan itu akan kita lakukan? Lalu mana keimanan dan ketakwaan kita yang setiap saat kita sudah berjanji di hadapan Allah dengan syahadat dalam sholat kita? Kalau kita sudah bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu artinya apa? Kalau kita sudah mengikrarkan diri bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, itu artinya semua firman-firman Allah itu harus kita jadikan petunjuk dalam hidup kita. Sentralnya adalah Allah. Dan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah di situ harus kita teladani, harus kita contoh. Jangan hanya kita bisa berucap namun tidak bisa melaksanakan. Salah satunya adalah mau melaksanakan perintah belajar. Kalau kita tidak mau belajar, kita hanya bermalas-malasan, berpangku tangan. Tegakkah kita memasukkan diri kita sendiri ke dalam api neraka yang menyala-nyala? Dan di situ ibu yakin bahwa suatu saat nanti, kalau kita melakukan hal seperti itu, kita akan menyesal. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 10 yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Senyampang kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini. Ayolah anak-anak, ya, jangan kita bermalas-malasan. Ya, terus pompa semangat, cari ilmu, amalkan. Meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, jangan kita jadikan alasan kita tidak punya pulsa, terlalu mahal dan seterusnya. Itu hanyalah sebuah alasan yang dibuat-buat anak-anak. Ya. Lalu apa sebenarnya keistimewaan orang yang berilmu? Di sini Allah menjanjikan Allah akan mengangkat derajatnya sebagaimana dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Di sekitar kita loh ya, diangkat menjadi ketua RT, bangganya Masya Allah ya, menjadi camat, menjadi bupati, bahkan berteman dengan camat itu loh sudah terangkat derajatnya menurutnya. Itu sudah bangga luar biasa. Apalagi kalau diangkat derajat kita oleh Allah, subhanallah tentunya. Lalu yang kedua, orang berilmu itu akan takut kepada Allah. Dengan ilmu, seseorang akan lebih memahami bagaimana kehidupan ini diciptakan dan mendalami pengetahuan tentang kuasa Allah sebagai Sang Maha Pencipta, sebagai Sang Khalik. Orang berilmu akan takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa tentunya, karena ia memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut dijelaskan di dalam Quran surat Al-Fatir ayat 28 yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya.
Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Lalu yang berikutnya, orang berilmu akan diberi kebaikan untuk dunia dan akhirat. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Di situ Allah menganugerahkan al-hikmah. Al-hikmah itu apa? Kefahaman yang dalam tentang Al-Quran maupun As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Selanjutnya di sini ya, bahwa orang yang berilmu itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Subhanallah ya. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699 ya. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Bismillah ya, setiap kali kalian berangkat ke sekolah niatkan untuk mencari ilmu karena Allah ya. Seandainya terjadi apa-apa, mudah-mudahan itu tidak akan terjadi ya. Surga untuk kalian insyaallah. Orang berilmu memiliki pahala yang kekal. Di dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang ke 1631, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Yang ada hanya 3 perkara. Yang pertama yakni sedekah jariyah. Yang kedua, ini yang pada kesempatan ini kita bahas, ilmu yang manfaat. Dan yang ketiga adalah doa anak soleh. Jadi ilmu yang manfaat itu kalau kita mendapatkan ilmu ya, memiliki ilmu, jangan hanya berhenti sampai diri kita saja. Kita tularkan ke yang lain, kita amalkan, kita laksanakan. Sebenarnya bagaimana sih ya mengaplikasikan ilmu kita dalam kehidupan sehari-hari, itu yang paling penting. Demikian anak-anak ya, materi layanan bimbingan konseling kita kali ini. Ada pelajaran yang dapat kita ambil ya. Yang pertama, jangan pernah kita menyia-nyiakan hidup kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Terus belajar, mencari ilmu dari apapun, dari siapapun dan dimanapun. Jadi mencari ilmu itu tidak hanya di sekolah ya, termasuk kita mempelajari tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalu yang kedua, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam menjalani hidup. Yang ketiga, pahami tanda-tanda kebesaran Allah untuk kita agar menjadi hamba yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya semoga kita tergolong sebagai hamba Allah yang beruntung. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.